Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedang menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Aku bersukacita ketika orang berkata padaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosaan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam purimu. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya,
Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu menjawab, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada para pengikutnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kadangkala keberatan yang diajukan oleh orang yang tidak percaya jika Allah itu sangat berkuasa menyembuhkan penyakit, yaitu biasanya penyakit yang mendera manusia, maka mereka katakan Allah bukanlah Allah yang baik, karena ia tidak selalu melakukannya. Buktinya masih ada juga orang-orang yang sakit. Sebaliknya, jika ia tidak berkuasa menyembuhkan, mereka juga mengatakan bahwa tentu saja ia bukan Allah. Ada sebagian Kristen juga yang menentang pernyataan ini dengan keyakinan bahwa mujizat penyembuhan itu, khususnya mujizat dari Allah, dapat menyembuhkan siapapun dan kapanpun, asalkan mereka punya iman yang besar. Namun sesungguhnya keyakinan mereka itu bukan terletak pada keyakinan kepada Yesus sendiri, melainkan keyakinan bahwa ia akan sembuh. Kekuatan dan kuasa penyembuhan, jika kita lihat tadi, jelas tidak terletak pada pribadi atau kehendak Yesus, tetapi beralih pada kekuatan keyakinan iman mereka sendiri, keyakinan egois mereka sendiri. Nah, peristiwa mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus jelas membantah dua hal tadi. Membantah bahwa yang pertama, Allah tidak berkuasa menyembuhkan penyakit. Lalu yang kedua, bahwa kita sembuh atau kita menghendaki mujizat karena iman kita sendiri. Tentu saja bukan hanya kedua itu. Perwira Kapernaum nampaknya mempunyai iman yang sangat besar, sebab ia yakin sekali bahwa Yesus tidak perlu hadir secara fisik untuk melakukan kehendaknya. Nah, disinilah kita dapat melihat bahwa perwira itu memang ia mengandalkan iman yang besar, tetapi tidak hanya iman yang besar. Perwira itu sangat mengandalkan Tuhan Yesus sendiri. Jadi perwira itu sangat memiliki semangat ini, jika Tuhan menghendaki. Semangat itulah yang dipegang oleh perwira itu, sehingga perwira itu sangat yakin bahwa tanpa kehadiran fisik Yesus di samping si sakit itu, Yesus tetap bisa menyembuhkannya. Nah, karena kita sudah mengerti bahwa itu semua adalah kehendak Yesus, dan juga dikuatkan dalam bacaan Injil hari ini bahwa
Yesus mengatakan, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi yang perlu diingat sekali lagi, ketika kita berdoa memohon kesembuhan dan sebagainya, juga ketika Yesus membuat suatu mujizat, Yesus sebenarnya ingin kita supaya menyadari bahwa kita sembuh karenanya atau kita mendapat mujizat karenanya, itu karena semata-mata Yesus ingin kita selamat. Yesus ingin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apapun yang diperbuat Yesus, mujizat-mujizat itu adalah untuk menunjukkan misinya, yakni supaya kita bisa duduk bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan. Jika kita sangat berpasrah pada kehendak Tuhan, bolehkah kita memohon mujizat penyembuhan dari Allah? Saya katakan tentu saja sangat boleh. Allah pun sangat menghargai iman kita, sangat menghargai setiap perbuatan kita, setiap kehendak baik kita. Namun yang perlu diingat adalah bahwa hubungan baik antara kita dan Allah terjadi karena semata-mata anugerahnya, semata-mata rahmatnya melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Maka sikap yang tepat pada waktu kita memohon mujizat penyembuhan atau mujizat-mujizat yang lain adalah bahwa kita memiliki sikap yang rendah hati dan selalu berserah kepada kehendaknya, bukan memaksa atau menuntut Tuhan. Nah, maka saya ingatkan sekali lagi bahwa kita hendaknya memiliki sikap seperti perwira, sang perwira tadi, yang sungguh meyakini dan memiliki semangat jika Tuhan menghendaki. Berkat Allah menyertai kita sekalian.